Syekh Mustafa Hussein Al-Mandili lahir pada tahun 1886 di Tano Bato Kayu Laut. Beliau merupakan putra dari pasangan H. Hussein dan Hj. Halimah. Syekh Mustafa Hussein yang pada masa kecilnya bernama Muhammad Yatim adalah anak ketiga dari 8 orang bersaudara. Saudara-saudara beliau diantaranya, anak tertua pertama, adalah Nuruddin bertempat tinggal tetap dan wafat di Malaya, Malaysia. Hamidah wanita kawin dan wafat di Panyabungan. Muhammad Yatim riwayat hidupnya yang sedang dibahas sidik gelar Mangkuto Saleh bertempat tinggal tetap dan wafat di Kayu Laut. Mandailing Saleh bertempat tinggal tetap dan wafat di Medan. Mardin H. Naruddin bertempat tinggal tetap dan wafat di Mekah, Saudi Arabia. Harun bertempat tinggal tetap dan wafat di Pekalongan, Jawa Tengah. Abdul Ghani meninggal hanyut sewaktu pasar Tano Bato mendapat serangan banjir mulia pada malam Ahad, tanggal 28 November 1915. Pada tanggal 16 November 1955, Syekh Mustafa Hussein Nasution menghembuskan nafas terakhir di Padang Sidimpuan. Jenazah beliau dimakamkan di Purba Baru. Sepeninggal Syekh Mustafa, Mustafawiyah dikelola dan dipimpin oleh putra tertuanya, H. Abdullah Mustafa Nasution. Saat ini Mustafawiyah dikelola dan dipimpin oleh cucu Syekh Mustafa yang bernama H. Mustafa Bakri Nasution. Pada bulan Syawal tahun 1332 H, sekitar bulan Agustus, September tahun 1914 Masehi, atas permintaan keluarganya, Mustafa Hussein menikah dengan seorang gadis bernama Habibah, yang berasal dari Huta Pungkut, Kota Ponan. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 10 orang anak, yakni 2 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama nantinya dinikahkan dengan Syekh Muhtar Sidik, anak perempuan yang kedua dinikahkan dengan Syekh Jafar Abdul Wahab. Muhammad Yatim memulai pendidikannya dengan mengaji di Huta Pungkut dalam bimbingan Syekh Abdul Hamid, sekitar 2 tahun 1898 sampai tahun 1900. Dalam pengajian 2 tahun itu, pengajiannya hanya sekali seminggu, yaitu pada setiap hari Ahad. Di luar hari mengaji, Muhammad Yatim mengikuti Syekh Abdul Hamid ke kebun kopi yang jaraknya 3 km dari desa Huta Pungkut. Tidak jarang mereka bermalam di kebun dan baru kembali ke desa menjelang pengajian. Sesudah pengajian di Huta Pungkut, Muhammad Yatim dianjurkan oleh gurunya Syekh Abdul Hamid untuk memperdalam ilmu agama Islam ke Mekah, Saudi Arabia. Pada sekitar bulan Rajab tahun 1900 beliau berangkat ke Mekah, Saudi Arabia bersamaan dengan keberangkatan orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Keberangkatan ini dibiayai separuhnya oleh orang tuanya. Pada 5 tahun pertama sesudah berupaya bisa di Masjidil Haram Mekah, Saudi Arabia, Muhammad Yatim merasa bahwa dia tidak memperoleh ilmu, kemudian dia berkeinginan hendak pindah berupaya bisa ke Mesir. Walau belum dikonsultasikan dengan orang tuanya, semua barang-barang sudah dikemasi dan tinggal menunggu keberangkatan. Setelah masa 5 tahun belajar dengan sistem halakoh, Mustafa Hussein merasa belum mendapat ilmu pengetahuan Islam dengan sempurna, maka ia berencana untuk berangkat ke negeri Mesir untuk mendalami ajaran Islam. Walaupun belum ada konsultasi dengan orang tuanya di kampung halaman, barang-barang telah dikemas dan hanya menunggu waktu keberangkatan. Di saat menunggu keberangkatan dengan kapal, Mustafa Hussein bertemu dengan salah seorang pelajar yang berasal dari Palembang, yang juga sedang menuntut ilmu agama Islam di Masjidil Al-Haram. Maka kepada pelajar ini Muhammad Yatim menuturkan bahwa dia akan pindah belajar dari Masjidil Haram Makkah menuju Mesir. Pelajar yang berasal dari Palembang tersebut mengajak Mustafa Hussein berdiskusi serta membantu menjelaskan pelajaran yang ada selama ini di Masjid Al-Haram. Rencana keberangkatan ke negeri Mesir dibatalkan setelah mendapat bimbingan dan pemikiran dari seorang yang berasal dari Palembang. Setelah mendapat masukan tersebut, Mustafa Hussein menjadi lebih konsentrasi dan percaya diri untuk belajar di Masjidil Al-Haram Makkah. Seterusnya Mustafa Hussein kembali belajar di Masjid Al-Haram dan para gurunya mulai mengenalnya lebih baik. Beberapa ulama yang menjadi gurunya saat Makkah diantaranya, Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Hamid Lubis Huta Pungkut, Syekh Mukhtar At-Torid Al-Bogori, Syekh Abdul Qadir bin Sobir Al-Mandili, Syekh M. Amin Mardin, Syekh Ahmad Sumbawa, Syekh Saleh Bafadil, Syekh Ali Maliki, Syekh Umar Bajunet, Syekh Abdul Rahman, Syekh Umar Sato. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1912 dipanggil pulang karena ayahnya berpulang, beliau sambil mengajar dia juga terus menambah ilmu dengan menyelenggarakan hubungan-hubungan lawatan untuk guru-guru pemuka warga di Mandailing. Bersamaan dengan itu dia juga membaca buku-buku sejarah Indonesia dan alam, politik, perdagangan dan perekonomian, pertanian dan kesehatan.
Di samping itu dia juga bergaul dengan pejabat-pejabat pemerintah kolonial yang membidangi pertanian, kesehatan dan pamong desa. Pada zaman pemerintah kolonial disebut kuria dan raja-raja. Dengan pejabat-pejabat yang digaulinya itu dimohonnya pula untuk mengajar di madrasah yang telah didirikannya, kemudian lihat juga karir sebagai pendidik. Dan dalam bergaul itu dia tidak memandang agama. Malahan pendapat ini sedang mengembang sampai sekarang di madrasah setempat. Pemuka dan salah seorang yang digaulinya itu adalah Dr. Ferdinand Lumbantobing, seorang yang beragama Kristen. Di samping beliau ini juga sudah menjalani diminta untuk mengajar di madrasah bangunannya. Dr. Ferdinand Lumbantobing jauh sebelum sebagai residen Tapanuli yang bermarkas di Sibolga sudah memimpin rumah sakit Zending di Panyabungan sekitar 11 km dari Purbabaru ke arah utara. Kemudian ilmunya di pertanian dan perdagangan ini dipraktekkannya dengan membuka perkebunan karet, nanas dan rambutan di sekitar desa Purbabaru. Pendidikan lainnya adalah mencatat kejadian-kejadian penting di daerah lokal, nasional dan internasional seperti letusan gunung berapi, masuknya Tuanku Rao dan Islam ke Mandailing, masuknya Belanda ke daerah setempat, penyerahan Belanda untuk Jepang di Indonesia, kelahiran dan kematian anak, bagian keluarga dan masalah-masalah yang dihadapinya secara pribadi. Kemudian dia juga memperluas wawasan dengan berkunjung ke kota-kota semacam Bukit Tinggi, Padang, Medan, Banda Aceh, Jakarta, Pekalongan dan Bogor di dalam negeri serta Kuala Lumpur dan Pahang di luar negeri. Kota-kota di dalam negeri terutama di Pulau Sumatera dihadirinya dengan maksud untuk melihat-lihat perkembangan pendidikan agama, perkembangan kota dan membeli buku-buku agama untuk madrasahnya. Sedangkan ke kota-kota di Pulau Jawa beliau membuat catatan-catatan berupa pengalamannya sewaktu meningkat pesawat terbang, gedung-gedung pemerintah dan pusat-pusat perdagangan yang diamatinya, pemandangan alam serta hal masjid dan jamaahnya, dan kota-kota di Malaysia dan ditemani oleh sekretarisnya. Dia melihat-lihat pengolahan karet, cara pembuatan karet lateks, penambangan bauksit dan pengolahannya. Di luar daripada pendidikan, pengalaman dan wawasan yang lebar ini dia juga menyediakan kader-kader penerus dalam pendidikan maupun dalam perkebunan. Dalam pendidikan dia menyuruh dan mengirim beberapa orang muridnya untuk memperdalam ilmu agama Islam ke Mekah maupun negeri-negeri lainnya seperti Mesir dan Lucknow, India. Sedangkan dalam perkebunan dia mengutus sekretaris untuk mempelajari pengawetan buah-buahan seperti nanas dan rambutan serta pengalengannya ke Jakarta. Setelah beliau tinggal di Mandailing, Mustafa Hussein mulai mengajar di surau dan masjid yang ada di sekitar Pasar Tanobato dan rumah-rumah masyarakat yang dengan sengaja mengundang beliau untuk memberikan pengajaran dan ceramah agama. Melalui pengajian-pengajian inilah, Syekh Mustafa Hussein banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat agar beliau mendirikan madrasah. Untuk maksud itu, masyarakat berjanji akan memberikan bantuan dan partisipasi aktif mereka. Saran dan masukan masyarakat tersebut diterima Syekh Mustafa Hussein dengan mendirikan madrasah di desa kelahirannya, Tano Bato Kayu Laut. Syekh Mustafa Hussein pertama kali mendirikan madrasah adalah di desa Tano Bato Kayu Laut. Ketika pertama dibuka, santri madrasah yang didirikan Syekh Mustafa Hussein ini hanya terdiri dari puluhan orang saja dan masih terbatas pada masyarakat di sekitar lingkungan madrasah ketika itu. Madrasah yang didirikan Syekh Mustafa Hussein lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Sekolah Arab. Perguruan Islam ini mulanya bernama Madrasah Mustafawiyah dengan jenjang pendidikan tingkat Sanawiyah Ula dan Sanawiyah Ulya. Kehadiran lembaga pendidikan Islam dalam masyarakat Mandailing dan sekitarnya telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mendapat pendidikan. Karena pada masa itu lembaga pendidikan setingkat sekolah lanjutan belum ada kecuali sekolah keguguran umum. Dengan demikian, masyarakat yang mempunyai anak setelah tamat sekolah rendah, sekolah rakyat dapat melanjutkan lebih tinggi di atasnya di Madrasah Mustafawiyah. Tanobato sebagai lokasi madrasah yang dibangun oleh Syekh Mustafa Hussein cukup strategis, karena daerah ini menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan transportasi antara daerah Mandailing dengan daerah Natal sebagai pelabuhan laut pantai barat Sumatera. Kepopuleran Syekh Mustafa Hussein terus berkembang karena banyak memberikan pengajian dan ceramah agama di desa-desa Mandailing. Hari Minggu pagi menjelang subuh pada tanggal 28 November tahun 1915 terjadi banjir dan bencana alam yang menghanyutkan rumah dan pemukiman penduduk desa termasuk gedung sekolah Arab madrasah. Setelah bencana banjir berlalu, masyarakat ternyata mendesak Syekh Mustafa Hussein untuk mendirikan kembali perguruan Islam yang telah dibangunnya. Ketika itu, ada dua kelompok masyarakat yang menyampaikan tawaran kepada Syekh Mustafa Hussein. Yaitu, masyarakat Kayu Laut meminta Syekh Mustafa Hussein agar terus melanjutkan pendidikan dan operasional madrasah di Tanobato.
Masyarakat Purbabaru meminta agar Syekh Mustafa Husain pindah ke daerah mereka dan mendirikan madrasah di sana. Untuk itu, masyarakat Purbabaru bersedia memberikan tanah mereka untuk perumahan dan lokasi perguruan atau madrasah. Akhirnya, dengan pertimbangan yang matang dan atas saran keluarga, Syekh Mustafa Husain memutuskan untuk menerima tawaran kedua, yaitu pindah ke Purbabaru. Keputusan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa Purbabaru memiliki letak atau lokasi yang sangat strategis, yaitu tepat di jalur lintas Sumatera dan merupakan wilayah yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Sejak saat itu NU pun berkembang di Sumatera Utara khususnya di Tapanuli Selatan. Perkembangan NU ini membawa dampak positif bagi misi mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Tapanuli Selatan. Syekh Mustafa Husain adalah simbol bagi Nahdlatul Ulama NU di Sumatera Utara. Pesantren Mustafawiyah pun menancapkan namanya di bumi Nusantara sebagai pusat perkembangan Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Untuk keanggotaannya sementara, Al-Ittihadiyah Islamiyah Indonesia dileburkan ke dalam NU sehingga seluruh anggota organisasi tersebut resmi menjadi anggota NU Tapanuli. Selain Al-Ittihadiyah Islamiyah Indonesia, terdapat 4 cabang dari Al-Wasliyah di Tapanuli yang meminta untuk masuk ke dalam NU. Kongres juga berhasil menetapkan 3 tokoh utama yang bertugas untuk menyusun kepengurusan NU selanjutnya. Mereka adalah H. Bahrudin Talib Lubis, H. Jafar Abdul Wahab dan Muhammad Amin Awal. Ketiga tokoh tersebut berhasil menyusun kepengurusan, dan Syekh Mustafa Husain dipilih sebagai penasehat. Pada tahun 1950, 3 tahun setelah berdiri di Tapanuli, NU mengadakan konferensi pertama pada 8–10 September tahun 1950 di Padang Sidimpuan diikuti oleh seluruh pengurus cabang NU Tapanuli dan perwakilan dari pengurus NU Pusat dari Surabaya, adalah Kiai Haji Masikur dan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dalam konferensi ini Syekh Mustafa Husain diangkat menjadi Ketua Majelis Syuriah NU Tapanuli. Pada tahun 1952, Syekh Mustafa Husain terpilih menjadi utusan ulama Sumatera Utara menghadiri konferensi ulama-ulama se-Indonesia yang disponsori Kementerian, Departemen Agama bertempat di Bandung. Konferensi ini adalah untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Setelah Syekh Mustafa Husain kembali dari Jakarta, setelah mengamati situasi dan perkembangan agama selama melakukan perjalanan di Pulau Jawa, beliau melaksanakan konferensi seluruh muridnya di berbagai daerah. Konferensi besar murid dan lulusan Madrasah Mustafawiyah ini berlangsung pada bulan Februari tahun 1952 di Madrasah Mustafawiyah Purbabaru, Mandailing dan dihadiri lebih dari 1.000 orang, dan dihadiri oleh pejabat pemerintah, Raja Junjungan Lubis, Bupati Tapanuli Selatan saat itu. Pada 1953, Syekh Mustafa Husain menghadiri pertemuan ulama seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Medan, yang mana pertemuan ini membahas tentang hukum memilih anggota konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, pada pemilihan umum tahun 1955 di kalangan umat Islam. Pada tahun 1954, Syekh Mustafa Husain menghadiri rapat syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama NU, di Jakarta, yang mana pertemuan ini membahas tentang hukum Islam yang akan dijadikan pedoman bagi umat Islam, khususnya warga NU pada pemilihan umum tahun 1955. Pada tanggal 8 Juli tahun 1955, Syekh Mustafa Husain mengeluarkan seruan yang diterbitkan di media massa dan disebarkan secara massal di kalangan NU pada tanggal 22 September tahun 1955 agar memilih tanda NU dalam pemilu. Salah satu calon NU untuk konstituante adalah Syekh H. Abdul Jabbar. Pada tahun 1955, Syekh Mustafa Husain menjadi calon anggota konstituante DPR Pusat mewakili Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum 1955 dari Nahdlatul Ulama. Namun, belum sempat dilantik, Syekh Mustafa Husain sudah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah dan kedudukannya digantikan oleh H. Muda Siregar.